Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Teman-teman saudara-saudariku beriman dimanapun berada, di kesempatan pada pagi hari ini, hari Ahad, masih di suasana bulan Syawal, saya menyapa teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan oleh Allah kesehatan, iman, kenikmatan Islam, kenikmatan ihsan, dan kenikmatan jasmani rohani secara sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan kenikmatan itu kita masih bisa memanfaatkannya dalam rangka amaliyah ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Teman-teman sekalian, izin berbagi dan melanjutkan pembahasan di edisi sebelumnya, yaitu di sifat sholat Nabi, ringkasan sifat sholat Nabi. Insyaallah pada pembahasan kali ini sudah masuki pembahasan bagian yang ke-10. Mudah-mudahan dengan apa-apa yang telah kita simak dan apa yang telah kita pelajari, setidaknya bisa mengingatkan kembali memori-memori di masa kecil, setidaknya juga bisa memberikan pacuan semangat pada diri kita masing-masing untuk meningkatkan amaliyah sholat kita. Ingat, amaliyah yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah perkara tentang sholat. Jika sholatnya baik, semua perkara amaliyahnya akan dianggap baik. Jika sholatnya buruk, maka perkara atau amaliyah lainnya akan dianggap jelek, mengikuti daripada sholatnya tersebut. Maka berhati-hatilah. Silakan disimak lagi dari awal video kami bagian yang pertama, bagaimana cara menggapai sholat yang khusyuk, dan nanti insyaallah bagian akhir akan kami ringkas dari mulai niat, takbir sampai kepada salam. Ringkasannya itu akan menjadi bagian pembahasan akhir daripada sifat sholat Nabi, dan akan dilanjutkan dengan beberapa bacaan atau zikir setelah sholat yang menjadi rangkaian sholat tersebut insyaallah. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah menyampaikan pembahasan sebelumnya, kita telah bahas tentang posisi ketika duduk di antara dua sujud, lalu kita sujud kembali, dan sebelum berdiri kita akan duduk sejenak. Teman-teman sekalian, ada yang harus diperhatikan dalam hal ini. Ketika sujud itu posisi perempuan dan wanita hampir sama, hanya perempuan sedikit agak dirapatkan, cuma tidak boleh terlalu rapat seperti ini. Jika terlalu rapat nanti akan bisa membahayakan saluran darah yang dipacu secara cepat. Jika seperti ini dan diafragma yang tertutup bisa terhenti. Jika sujudnya terlalu lama dan terlalu rapat, posisi tangannya itu ketika sujud itu bisa membahayakan dan bisa meninggal dunia. Nah, ketika telah sujud, pada duduk di antara dua sujud, terus duduk sujud kembali, ya kan? Dan kita akan bangkit untuk melanjutkan rakaat berikutnya itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk duduk sejenak, yaitu tumanina. Ya, beberapa bacaan tasbih, satu atau dua. Yang paling baik adalah satu bacaan tasbih, subhanallah, kira-kira seperti itu. Apa manfaat daripada tumanina ketika sujud ini? Telah diadakan penelitian, ternyata ketika kita sujud itu kan darah mengumpul itu. Ya, ada di bagian otak kita itu yang tidak pernah teralir darah kecuali sedang bersujud. Makanya ketika orang sholatnya benar itu akan menambah kecerdasan. Kenapa? Karena pasukan oksigen darah itu sampai kepada otak kecil, kita yang bagian dalam seperti itu. Maka ketika sujudnya tumanina, ya kan, bacanya tenang gitu kan, sujud dengan tenang, baru membaca doa ketika rukuk itu, ketika sujud seperti itu. Lalu dia duduk sebelum bangkit ke rakaat berikutnya itu dia tumanina sejenak. Jika dia melakukan sujud sebelum bangkit itu langsung bangkit berdiri pada rakaat berikutnya, itu akan membahayakan kondisi jantungnya secara kesehatan. Itulah kenapa Rasulullah SAW menganjurkan tumanina sebelum bangkit untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Dari duduk, ya, duduk setelah sujud yang kedua, terus duduk sebelum berdiri itu tumanina sejenak. Itu akan memberikan kemanfaatan kesehatan. Maka ini banyak kami jumpai atau banyak kami lihat secara langsung orang-orang yang sholat itu ketika sujud sebelum bangkit ke rakaat kedua, rakaat berikutnya itu langsung berdiri langsung tanpa ada jeda. Ini akan membahayakan kesehatan sendiri. Maka pedoman yang kita ambil itu adalah sesuatu yang sudah Rasulullah ajarkan. Tumanina akan memberikan manfaat. Sholat tidak terburu-buru, karena sholat bukan perlombaan, tetapi bagaimana menggapai tingkatan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan seorang itu terletak pada sholatnya. Adapun kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada sholat tahajudnya atau sholat malamnya. Maka seperti itu. Setelah kita berdiri, ya, duduk sejenak terus berdiri pada rakaat berikutnya, nanti kan kita akan melakukan amaliyah yang sama, Al-Fatihah lagi, baca surah lagi, kecuali pada sholat zuhur, 2 rakaat terakhir tidak membaca surah pendek. Sholat asar juga demikian, sholat isya juga demikian, dan pada rakaat terakhir pada sholat maghrib tidak membaca surah pendek. Lalu kita rukuk lagi, i'tidal lagi, seimbang, ya. I'tidal itu seimbang atau adil. Jadi ketika sami Allahu liman hamidah ada terlewat sedikit tuh, nanti pada pembahasan berikutnya kita coba tampilkan. Jadi tidak membaca doa sebelum benar-benar tubuhnya benar pada posisi berdiri. I'tidal, kemudian rukuk bangkit dari setelah i'tidal itu bangkit dari rukuk terus sujud kembali,
kita akan sampai kepada sesi hampir bagian akhir daripada sholat itu tersebut, yaitu tahiyat, ya. Pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sedikit mengingatkan, ada hadis yang terkait tentang perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW, ketika sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bisa melihat langsung, tapi Rasulullah tidak melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung karena malu, dan dia hanya menundukkan kepalanya. Betul, dan diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam hadis Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari seperti ini kitabnya, di halaman 137, hadisnya nomor hadis 830 dan 831 seperti itu. Jadi kita akan bacakan nomor hadisnya 835, maaf. 835. Apa bunyi hadisnya? Rawi hadisnya terhubung kepada sahabat Nabi Syakikun Abdillah, yang seperti itu. Atau kita bacakan secara sempurna bacaan redaksinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya anil A'mash haddatsani Syakikun an Abdillah qala kunna idza kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam bis salati qulna assalamu ala Allah min ibadihi assalamu ala fulanin wa fulanin faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu kami ketika sholat itu di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat membaca assalamu ala Allah, keselamatan dari Allah SWT terhadap hamba-hambanya. Assalamu ala fulanin, keselamatan atas fulan ini dan fulan itu, wa fulanin. Maka Rasulullah ketika selesai sholat itu berbalik ke belakang dan bersabda, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu, janganlah kalian mengatakan assalamu ala Allahi fa innallaha huwassalam, tapi sungguhnya Allah adalah sumber daripada keselamatan. Segala bentuk daripada keselamatan adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin qulu, dan hendaklah kalian mengatakan at-tahiyatu lillah. Dalam redaksi yang berbeda disebutkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Yang paling penting kita paham enggak ketika baca itu? Sejarahnya apa? Tujuannya kenapa dibaca seperti itu? Pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dipuji, kamu pintar sekali, atau kamu ganteng sekali, atau kamu cantik sekali, kamu baik sekali, maka langsung ucapkan kalimat yang bisa mengembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Alhamdulillahirabbil alamin, atau alhamdulillahi bi ni'mati tatimmus shalihat. Jika sesuatu yang menyenangkan seperti itu. Artinya segala pujian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, at-tahiyatu lillah wassalatu wassalawatu wattayyibat, seperti itu. Artinya kan kalau kita terjemahkan itu segala pujian, keagungan hanya milik Allah. Ya, segala bentuk kalimat yang mengandung unsur keselamatan, kalimat yang baik itu berasal hanya dari Allah dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita Rasulullah mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala ketika setelah Rasulullah membaca kalimat tadi, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, atau dalam redaksi di sini at-tahiyatul lillah wassalawatu wattayyibat, maka Allah memuji, ya, memberikan salam kepada Rasulullah SAW. Apa bunyi daripada salamnya itu? Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi ketika Rasulullah memberikan pujian ini, doa dari salawat dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau sendiri, dia tidak merasa jumawa, tidak besar kepala, tapi dia memikirkan bagaimana kondisi umatnya. Inilah akhlak Rasulullah yang paling agung seperti itu. Ketika dia sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala permintaannya, dia diberikan anugerah, keselamatan, keberkahan semuanya dan penjagaannya sempurna, tapi beliau tidak memikirkan dirinya sendiri, bagi bagaimana umatnya juga mendapatkan apa yang beliau dapatkan seperti itu. Inilah arti kita banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Mungkin kita tidak bisa masuk surga dengan amal kita, tapi kita berharap Rasulullah memberikan syafaat kita di yaumil akhir nanti seperti itu. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu keselamatan atas engkau wahai Nabi Allah, dan rahmat Allah serta berkah demikian untukmu. Rasulullah SAW dengan akhlaknya yang tinggi yang agung menjawab pujian dari Allah SWT ini. Salawat dari Allah dijawab oleh Rasulullah SAW. Assalamu alaina wa ala bidillahis salihin. Maka Rasulullah pikirkan kita dan orang-orang salih setelahnya seperti itu. Keselamatanlah atas bagi kami dan bagi hamba-hamba Allah yang salih. Fa innakum idza qultum asaba kullu 'abdin fis sama'i aw bainas sama'i wal ardh. Itu. Makanya demikian itu ini ya, antara hamba itu dengan antara jarak antara langit dan hamba itu ada malaikat ya di langit itu yang ketika menyaksikan bacaan itu malaikat akan bersaksi. Gitu. Ketika malaikat menyaksikan itu malaikat takjub gitu. Malaikat yang di langit menyaksikan proses Rasulullah SAW itu menerima perintah sholat dan pujian dari Allah SWT. Allah memuji, Rasulullah membalas pujian itu dengan mengagungkan Allah SWT, maka malaikat itu bersaksi. Ini yang diabadikan dalam bacaan sholat kita.
yang ketika didapatkan oleh Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj itu seperti itu. Apa kesaksian yang diucapkan oleh malaikat di langit yang menyaksikan peristiwa tersebut? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan atau tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi pula, malaikat bersaksi, sesungguhnya bahwa Muhammad dan Abdul Rasulullah. Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Begitu. Setelah syahadatnya apakah selesai? Setelah syahadatnya ada bacaan, yaitu sholawat yang dibacakan kepada Rasulullah SAW dan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bacaan itu disepakati oleh jumhur ulama, disunahkan membaca sholawat sebelum berakhirnya sholat ditutup dengan salam. Apa bacaan sholawat itu? Itulah yang akan menjadikan pembahasan edisi berikutnya, dan juga bagian dari akhir daripada pembahasan kita. Sholawat dibaca setelah tahiyat. Setelah sholawat tadi nanti kita membaca apa? Membaca doa perlindungan, setidaknya 4 doa perlindungan. Namun dalam sholat subuh, selain doa perlindungan, ada doa yang dibaca Rasulullah SAW secara khusus. Pernah kami bahas pada edisi video sebelumnya, teman-teman nanti bisa merujuk. Dan ketika nanti kita sudah masuk pada pembahasan bagian akhir, sholawat yang dibaca setelah tahiyat, kemudian membaca doa perlindungan, kemudian kita mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Bahkan ketika tahiyat itu juga dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan oleh Rasulullah SAW bahasanya ketika Rasulullah itu tasyahud tadi, ya, ketika tahiyat awal atau tahiyat akhir itu mengangkat jarinya seperti itu, jari yang antara jari manis dan jari ibu jari, jadi telunjuk diacungkan seperti itu. Semuanya detail. Bahkan ketika salam nanti nampak pipi Rasulullah itu putih, ya, melihat ke kanan secara sempurna dan kiri secara sempurna. Ada perbedaan antara bacaan ke kanan dan kiri. Itu nanti akan menjadi pembahasan kita di bagian akhir. Jadi pada edisi kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti akan kita disambungkan dengan pembahasan yang akan menutup pembahasan sholat sifat Nabi atau ringkasan sifat sholat Nabi. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi diri saya pribadi dan bagi kita semua. Ada kebenaran silakan diambil manfaatnya. Jika ada kekeliruan saya mohon dimaafkan. Aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.